Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bento di Garlos. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah seru dan penuh teka-teki berjudul Misteri Warung Nasi Padang. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah yang terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, saat aku sedang merantau dan menjalani hari-hariku di kota kecil di bagian barat. Namaku Darul, dan pada waktu itu aku bekerja sebagai pelayan di sebuah warung nasi padang milik seorang pria yang cukup terkenal di sekitar tempat tersebut, yang bernama Pak Muklis. Warung nasi padang yang telah lama berdiri itu memiliki reputasi yang baik di kalangan penduduk setempat, terkenal dengan rasa masakannya yang lezat dan bumbu-bumbunya yang khas. Setiap hari, pelanggan selalu datang silih berganti, membuat suasana warung selalu ramai. Bersama para pelayan lainnya, kami sering kewalahan menghadapi jumlah pengunjung yang tak pernah berhenti. Bahkan terkadang, dalam satu hari, warung bisa penuh sesak oleh para pelanggan yang rela antre demi mencicipi makanan tersebut. Aku baru beberapa bulan bekerja di warung Pak Muklis. Sebelumnya aku mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini dari seorang teman lama yang juga merantau di kota ini. Beruntung, aku diterima bekerja di warung yang ternyata memiliki kepercayaan yang kuat dari para pelanggannya. Sejak hari pertama, aku merasa cukup nyaman karena Pak Muklis menerima kehadiranku dengan baik. Tidak hanya memberikan pekerjaan, ia juga mengizinkanku untuk tinggal di rumahnya. Sebuah kesempatan yang jarang diberikan kepada pelayan lainnya, mengingat rumahnya yang besar dan cukup sepi. Rumah itu tampak sunyi, tidak ada anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama Pak Muklis. Keadaan ini membuatku sedikit bertanya-tanya tentang kehidupannya di balik kesibukan mengelola warung nasi padang yang cukup sukses. Seiring berjalannya waktu, aku semakin dekat dengan Pak Muklis. Pada suatu kesempatan, aku memberanikan diri untuk menanyakan perihal keluarganya. Rasa penasaranku mendorongku untuk mengetahui mengapa ia tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Jawabannya cukup mengejutkanku. Ia menceritakan bahwa istri dan anak-anaknya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Tragedi itu meninggalkan luka mendalam baginya. Namun ia memutuskan untuk tetap melanjutkan hidup dengan mengelola warung nasi padang demi mencukupi kebutuhannya. Meskipun Pak Muklis sering terlihat bersikap cuek dan agak ketus dalam kesehariannya, di balik semua itu, ia sebenarnya sosok yang sangat baik. Sikap hangat yang ia tunjukkan membuatku betah tinggal di rumahnya dan bekerja untuknya. Bahkan, gaji yang ia berikan selalu memuaskan, kadang disertai dengan bonus tambahan yang tidak terduga. Selain itu, aku pun tidak perlu khawatir soal makan, karena ia sudah mengatur jatah makanan untukku setiap hari. Pada suatu pagi, aku bersiap-siap berangkat ke warung nasi padang seperti biasa. Sebagai orang yang dipercaya oleh Pak Muklis, aku juga bertanggung jawab memegang kunci warung, sehingga seringkali aku adalah yang pertama datang untuk membuka dan menyiapkan segala sesuatunya. Jarak dari rumah ke warung tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit dengan sepeda motor yang dipinjamkan oleh Pak Muklis. Motor tersebut sudah menjadi semacam kendaraan inventaris bagiku, sangat memudahkan dalam urusan bolak-balik antara rumah dan warung. Setibanya di warung, aku segera mulai menata bahan-bahan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kegiatan pagi seperti ini sudah menjadi rutinitas, dan aku cukup menikmatinya. Tak lama kemudian, pelayan-pelayan lainnya mulai berdatangan.
Kami pun mulai membagi tugas masing-masing, karena kami semua tahu bahwa sebentar lagi warung akan mulai ramai oleh para pelanggan. Benar saja, sekitar pukul 9 pagi, pelanggan mulai berdatangan. Beberapa di antaranya datang untuk menikmati makanan di tempat, sementara sebagian lagi memesan untuk dibungkus dan dibawa pulang. Suasana mulai sibuk dan aku dengan semangat melayani mereka dengan penuh antusias. Tidak hanya bekerja demi gaji, aku merasa senang karena para pelanggan selalu memuji rasa masakan yang disajikan di warung Pak Muklis. Rasa nasi Padang yang kaya akan bumbu dan rempah-rempah tradisional memang menjadi daya tarik utama bagi siapa saja yang mencicipinya. Sore itu, setelah seluruh nasi Padang di warung ludes terjual, suasana sedikit lengang. Aku dan rekan-rekan kerja mulai sibuk membereskan sisa-sisa piring kotor, membersihkan meja, serta merapikan dapur yang sejak pagi sibuk memproduksi makanan. Kelelahan mulai terasa setelah seharian melayani pelanggan yang datang silih berganti, dan bau minyak serta asap yang menempel di tubuh semakin membuatku ingin segera pulang. Setelah memastikan semuanya rapi dan bersih, kami berpisah dan berjalan pulang. Dengan langkah cepat, aku bergegas menuju rumah, berharap segera bisa mandi dan beristirahat. Keringat sudah membasahi baju dan tubuh terasa lengket. Sesampainya di rumah, kudapati Pak Muklis, majikanku, sedang duduk di teras. Dia tampak santai, menyesap secangkir kopi sambil menatap layar ponselnya. Tampaknya menikmati waktu istirahat setelah seharian bekerja. Meskipun lelah, aku menyapanya sebelum langsung masuk ke rumah dan menuju kamar mandi. Pancuran air yang segar seolah menyapu lelah dari tubuhku, memberikan sensasi nyaman setelah seharian bekerja keras. Setelah mandi, aku keluar dari kamar mandi dengan perasaan lebih segar dan kembali ke teras. Pak Muklis masih di sana, duduk tenang dengan aroma kopi yang samar tercium di udara. Aku menghampirinya dan kami duduk bersama menikmati sisa waktu sore. Suara jangkrik mulai terdengar, pertanda malam akan segera tiba. Percakapan ringan mulai terjalin tentang hari yang telah kami lewati di warung. Namun tiba-tiba suasana berubah ketika Pak Muklis menyampaikan sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Kala itu, aku diminta tidak perlu datang ke warung seperti biasanya. Besok kamu antarkan saya ke suatu tempat. Biar yang lain yang mengurus warung, kata Pak Muklis. Sebagai pekerja yang juga sering berperan sebagai sopir pribadinya, aku setuju tanpa banyak bertanya. Toh, aku memang sudah cukup terbiasa mengemudi untuk keperluan-keperluan pribadi Pak Muklis. Dulu aku sempat mengikuti kursus menyetir, sehingga hal ini bukanlah tugas yang terlalu berat. Lagi pula, tinggal di rumahnya dengan fasilitas nyaman sudah menjadi keuntunganku sebagai karyawannya. Meski aku penasaran, aku tak ingin membahas lebih lanjut dan menerima saja perintah itu dengan sikap tenang. Menjelang malam setelah seharian beraktivitas, rasa lelah yang sempat hilang setelah mandi mulai kembali menyerang. Aku memutuskan untuk berbaring di kasur. Sambil meregangkan tubuh, aku mengambil ponsel dan membuka beberapa media sosial untuk sekadar mengusir kantuk. Waktu terus berjalan, hingga tak terasa sudah hampir larut malam. Tetapi anehnya, mataku masih belum bisa diajak tidur. Rasa kantuk seolah enggan menyapa. Mungkin karena udara yang terasa gerah di dalam rumah, membuat suasana malam itu sedikit tidak nyaman. Sesaat kemudian, rasa haus mulai mengganggu, membuatku terpaksa bangkit dari tempat tidur dan berjalan dengan langkah malas menuju dapur. Saat melintasi lorong rumah, mataku tak sengaja tertuju pada sebuah ruangan yang selalu tertutup rapat. Ruangan itu selalu terkunci,
dan tidak pernah ada yang memasukinya. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Aku mendengar suara-suara lirih, seolah ada yang sedang berbicara dari dalam. Rasa penasaran bercampur dengan perasaan merinding menggelitik pikiranku. Terlebih malam itu adalah malam Jumat. Suasana yang sering kali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Namun, aku berusaha mengabaikan rasa takut yang muncul dan melanjutkan langkahku menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat aku sedang menuangkan air ke dalam gelas, hujan deras tiba-tiba mengguyur atap rumah dengan suara gemuruh, disertai hembusan angin kencang. Hawa sejuk mulai menggantikan rasa gerah yang sejak tadi menggangguku. Suasana menjadi sedikit lebih nyaman. Kupikir, mungkin memang cuaca panas tadi disebabkan oleh hujan yang sudah lama tertahan di langit. Aku menghela napas lega sambil menikmati kesejukan malam yang mulai terasa. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat hendak kembali ke kamar, sebuah bayangan hitam melintas dengan sangat cepat di sudut mataku. Langkahku terhenti, jantung berdegup lebih cepat. Pikiranku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan semu atau efek dari lelah yang belum hilang. Namun, rasa cemas tetap merambat di dadaku. Dalam suasana yang tiba-tiba berubah dingin, aroma menyengat kemenyan mulai tercium di sekitar rumah, menambah kesan mistis yang kian kuat. Hawa di sekelilingku semakin dingin, membuat bulu kuduk meremang. Di tengah hujan deras yang terus mengguyur, suasana menjadi semakin mencekam. Aku hanya bisa berharap malam segera berlalu. Keesokan paginya, aku dan Pak Muklis sudah bersiap untuk berangkat, meskipun aku tak sepenuhnya tahu kemana tujuan kami. Semua terasa begitu misterius, tanpa petunjuk jelas mengenai tempat yang akan kami datangi. Sambil menunggu, aku memanaskan mobil terlebih dahulu. Mesin mobil perlu dipastikan dalam kondisi prima, mengingat perjalanan yang tampaknya akan jauh dan tidak menentu. Dalam kesunyian pagi, hanya deru mesin yang terdengar, memberi sedikit kenyamanan di tengah ketidakpastian. Setelah mesin sudah cukup panas, kami pun segera berangkat. Pria yang duduk di sampingku, yang usianya kupikir sudah mendekati 50-an, tampak tenang. Sepanjang perjalanan, suasana di antara kami hening. Tidak banyak percakapan, hanya sesekali Pak Muklis memberi arahan jalan, singkat dan tanpa banyak penjelasan. Waktu berjalan dan semakin lama perjalanan terasa makin jauh. Laju mobil melewati berbagai pemandangan yang semakin lama semakin asing di mataku. Jalanan mulai berubah menjadi lebih sempit dengan banyak tikungan tajam. Setelah beberapa jam, kami tiba di jalur yang berkelok-kelok menuju daerah perbukitan yang tampak sunyi. Seiring berjalannya waktu, pemandangan mulai berganti menjadi pepohonan rimbun yang menutupi langit, menyisakan kegelapan yang pekat di bawahnya. Suasana di hutan itu terasa ganjil. Meski siang, bayangan pepohonan dan kelembaban yang tinggi menciptakan atmosfer yang mencekam. Ada rasa tidak nyaman yang terus menghantuiku, tetapi aku terus mengemudi. Sekalipun hati kecilku meronta ingin berhenti, aku memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Muklis tanpa banyak bertanya. Tak lama kemudian, di tengah hutan belantara itu, sebuah gubuk bambu muncul di kejauhan. Gubuk itu tampak tua, kecil, dan seperti telah lama ditinggalkan. Pak Muklis turun dari mobil begitu kami berhenti, dan tanpa banyak bicara, dia memintaku menunggu di dalam mobil. Aku menuruti permintaannya, meskipun rasa takut mulai merayapi tubuhku. Sendirian di dalam mobil, aku merasakan udara semakin dingin, seolah-olah kegelapan hutan meresap ke dalam kabin. Waktu berjalan lambat,
dan aku semakin merinding seiring dengan suasana yang semakin sunyi. Di luar, tak ada suara kehidupan, hanya desau angin yang melintasi pepohonan. Keheningan itu mulai membuatku lelah, dan entah kapan, aku akhirnya terlelap di kursi kemudi. Aku terbangun dengan sebuah tepukan ringan di pundakku. Pak Muklis sudah kembali, dan hari mulai sore. Hujan mulai turun, deras dan tiba-tiba menambah dinginnya suasana. Kabut tebal menyelimuti jalanan, membuat pandanganku terbatas. Ketika kami memutuskan untuk pulang, jalanan yang tadi kami lewati berubah semakin tak bersahabat. Hujan lebat dan kabut yang tebal memperburuk kondisi jalan, sementara suara lolongan anjing terdengar samar, menggema di kejauhan. Ada perasaan lega ketika akhirnya aku melihat jalan utama, seolah-olah kabut perlahan menghilang bersamaan dengan ketegangan di dadaku. Di sisi jalan, sebuah warung kecil tampak berdiri sendiri, tampak sederhana dan sepi. Pak Muklis mengajakku berhenti sejenak untuk makan. Warung itu hanya menyediakan menu sederhana. Pak Muklis memesan mie rebus untuk kami berdua, ditemani lontong sebagai pengganti nasi. Meski sederhana, makanan tersebut cukup menghangatkan tubuh kami yang mulai kedinginan. Suasana warung yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, memberikan ruang sejenak untuk menenangkan pikiran yang masih dihantui perjalanan yang aneh tadi. Meskipun begitu, rasa gelisah tidak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu tentang perjalanan tadi yang terus membekas dalam benakku. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa, namun tubuhku terasa tidak enak. Mungkin karena kelelahan setelah perjalanan panjang dan melelahkan kemarin. Saat aku tiba di tempat kerja, teman-teman menyadari bahwa wajahku tampak pucat. Meski begitu, aku tetap memaksa diri untuk bekerja, walau setiap gerakan terasa berat dan melelahkan. Di tengah kesibukan melayani pelanggan, tiba-tiba pandanganku kabur. Tubuhku seolah kehilangan kekuatan, dan tanpa sadar, aku ambruk di lantai. Saat aku terbangun, teman-temanku sudah berada di sekitarku. Mereka tampak cemas, namun aku merasa lebih baik setelah disuguhkan teh hangat. Seteguk demi seteguk aku menyesap teh tersebut, berharap bisa mendapatkan kembali sedikit tenaga. Tak lama setelah itu, Pak Muklis datang. Dia sudah mendengar kabar tentang keadaanku, dan setelah memastikan aku baik-baik saja, dia menyarankan agar aku pulang dan beristirahat. Aku menurutinya. Dengan perasaan lemas, aku pun diantar pulang oleh Pak Muklis. Dengan tubuh yang masih terasa berat dan pikiran yang tidak sepenuhnya tenang. Sesampainya di rumah, tubuhku bergetar hebat akibat dingin yang meresap hingga ke tulang. Suasana di sekitar rumah terasa sepi, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Pak Muklis segera menyiapkan kompres dingin untuk diletakkan di dahiku, berharap bisa menurunkan suhu tubuhku yang semakin tinggi. Badanku terasa lemas, seolah energi terkuras habis. Tanpa menunggu lama, Pak Muklis juga memberikanku obat penurun panas, mengawasi dengan tenang dari sudut ruangan. Malam semakin larut dan kelemahanku semakin nyata. Tubuh ini seperti kehilangan kendali, setiap gerakan terasa berat. Di tengah kondisi ini, ponselku bergetar pelan di atas meja, dan aku tahu bahwa itu panggilan dari ibuku. Dengan susah payah, aku mengangkatnya. Suaraku terdengar lirih, hampir tanpa tenaga. Ibu menanyakan kabarku, dan meskipun hatinya mungkin merasakan ada yang tidak beres, aku memilih untuk tidak memberitahu bahwa aku sedang sakit. Tidak ingin membuatnya khawatir, aku mencoba terdengar normal. Setelah telepon berakhir, kesunyian kembali menyelimuti ruangan. Aku merasa sedikit lebih tenang,
meskipun tubuh ini masih terasa sangat lemah. Malam itu, di tengah kerapuhan, aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Setiap langkah terasa berat dan kepalaku berdenyut hebat. Saat berada di lorong menuju kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil namaku. Suara itu terasa samar, seperti angin yang berhembus pelan, namun pasti. Aku menghentikan langkah dan perlahan menoleh ke belakang, berharap menemukan siapa yang memanggil. Namun, yang kudapati hanyalah kehampaan. Lorong itu sepi, tak ada siapapun di sana. Jantungku berdegup kencang dan pikiranku mulai bertanya-tanya. Apakah itu hanya imajinasiku saja? Aku berpikir mungkin Pak Muklis yang memanggilku, tetapi suasana rumah begitu sunyi. Kemungkinan besar dia sudah tertidur. Aku menghela napas panjang dan melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Di dalam ruangan sempit itu, suasananya terasa aneh. Hawa dingin yang kurasakan semakin menusuk, membuatku semakin tidak nyaman. Ketika aku hampir menyelesaikan urusanku, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu kamar mandi. Suara itu cukup keras untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dengan terburu-buru, aku menyelesaikan semuanya dan membuka pintu, berharap menemukan Pak Muklis berdiri di sana. Namun, lagi-lagi, hanya kehampaan yang menyambutku. Tidak ada siapapun di luar kamar mandi. Rumah yang tadinya tampak tenang kini terasa penuh dengan suasana yang menegangkan. Perasaan merinding menyelimutiku, dan tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu, dan kondisi tubuhku perlahan-lahan mulai membaik. Meski demam sudah hilang, bayang-bayang ketukan misterius di kamar mandi masih menghantuiku. Pada suatu hari, saat aku merasa cukup sehat untuk beraktivitas kembali, Pak Muklis tiba-tiba memintaku untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Tanpa banyak tanya, aku menyetujui permintaannya. Hari itu kami menaiki mobil menuju sebuah pemakaman. Ternyata di sanalah anak dan istrinya dimakamkan. Suasana pemakaman sunyi, hanya ditemani suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Pak Muklis tampak larut dalam pikirannya sendiri, menatap kosong ke arah nisan-nisan yang sudah memudar oleh waktu. Setelah beberapa saat, dia memberi isyarat padaku untuk melanjutkan perjalanan. Pak Muklis kemudian meminta agar aku mengantarnya ke tempat yang pernah kami kunjungi sebelumnya, sebuah tempat yang berada di tengah hutan. Aku mengangguk pelan, tanpa keberanian untuk bertanya lebih lanjut. Seperti biasa, perjalanan yang kami tempuh terasa begitu panjang dan melelahkan. Jalanan sepi dan berkelok membuat suasana semakin menegangkan. Ketika akhirnya kami tiba di tujuan, seperti biasa aku tetap berada di dalam mobil, sementara Pak Muklis masuk ke dalam gubuk yang tampak usang dan terpencil. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel, namun pikiran tentang apa yang sebenarnya dilakukan Pak Muklis di sana terus menghantui benakku. Sepulang dari tempat tersebut, aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Maaf Pak, kalau saya lancang. Sebenarnya Bapak ngapain ya? Kok ke tempat itu terus?" Akan tetapi reaksi yang kuterima hanya sebuah senyuman kecut yang mengandung banyak makna. Dia tidak memberikan penjelasan apapun, seolah-olah pertanyaanku tidak penting. Aku memilih untuk diam, meskipun rasa penasaran itu terus menggerogoti pikiranku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Sudah lama rasanya aku tidak bertemu dengan keluargaku, dan kerinduan itu semakin kuat. Aku mengutarakan niatku kepada Pak Muklis, dan dia dengan cepat memberikan izinnya. Pagi itu, aku mulai bersiap-siap, memasukkan pakaian ke dalam tas, dan merapikan barang-barangku.
Tidak ada banyak yang perlu disiapkan karena aku hanya akan pulang selama seminggu. Pak Muklis mengantarkanku ke terminal, dan sebelum aku berangkat, dia memberiku uang saku sebagai tanda perhatiannya. Perjalanan menuju kampung halaman terasa penuh harapan, meskipun bayang-bayang kejadian di rumah Pak Muklis masih terus menghantui benakku. Setelah perjalanan panjang, aku akhirnya tiba di kampung halaman. Kelelahan yang kurasakan sepanjang perjalanan segera tergantikan oleh perasaan tenang ketika melihat rumah orang tuaku. Namun, begitu aku melangkah masuk, aku disambut dengan pemandangan yang membuatku bingung. Orang tuaku tampak menangis, dan aku tak mengerti mengapa. Ibu tampak begitu cemas. Ibu berkata bahwa wajahku sangat pucat, seolah-olah seluruh energiku telah terkuras habis. Tanpa pikir panjang, dia memeluk tubuhku erat-erat, dan di pelukan itu, tubuhku tak lagi sanggup menahan diri. Aku jatuh pingsan, seketika membuat suasana rumah panik. Orang tuaku buru-buru membawaku ke kamar, berharap aku segera pulih dari kondisi yang tiba-tiba ini. Beberapa saat kemudian, perlahan-lahan aku tersadar. Mataku membuka, dan hal pertama yang kulihat adalah wajah ibuku yang penuh kecemasan. Sekali lagi, dia memelukku dengan kuat, seakan-akan takut keadaanku semakin memburuk. Aku merasakan tubuhku begitu lemah, tetapi kebingungan yang kurasakan melebihi rasa lelah fisik. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Ibu mengatakan bahwa aku pingsan tiba-tiba, dan tanpa menunggu lebih lama, dia segera pergi mengambil teh hangat untuk membantu memulihkan tenagaku. Setelah beberapa tegukan, tubuhku mulai terasa sedikit lebih baik. Namun, di tengah rasa tenang yang baru kudapat, keinginan untuk pergi ke kamar mandi muncul. Aku pun beranjak, tetapi saat aku tiba di kamar mandi, rasa sakit yang tajam menyerang bagian tubuhku yang paling pribadi. Saat melihat darah kental mengalir keluar, aku langsung dilanda kepanikan. Aku merasa tidak pernah mengalami sakit yang aneh seperti ini sebelumnya, apalagi memiliki kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan hal semacam ini. Namun, aku berusaha keras untuk tetap berpikir positif, walaupun pikiranku mulai dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir. Tekanan batin yang berat mulai menguasai diriku, tubuhku semakin lemah, dan kulitku semakin pucat. Keesokan paginya, rasa bosan mulai merayapi pikiranku. Untuk mengusir kebosanan, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di halaman rumah. Pagi itu terasa sejuk, dan aku berpikir bahwa sedikit olahraga mungkin bisa membantu memulihkan kondisiku. Namun, baru beberapa langkah aku berjalan, pandanganku tiba-tiba menjadi kabur. Tubuhku kembali kehilangan keseimbangan, dan sebelum aku menyadarinya, aku jatuh pingsan untuk kedua kalinya. Ketika aku kembali sadar, aku menemukan diriku dikelilingi oleh orang-orang yang tampak cemas dan bingung. Orang tuaku, dengan wajah penuh air mata, memanggil-manggil namaku. Di antara mereka, ada Pak Hidayat, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Di sekitar tempat itu, orang-orang berkumpul, melantunkan ayat suci dengan suara yang penuh kesedihan. Tangisan mereka berpadu dengan suara doa, membuat suasana semakin mencekam. Aku melihat ibu terus memanggil namaku dengan penuh harap, tetapi aku hanya bisa terbaring tanpa daya. Beberapa saat setelah itu, tanpa kuasa, aku merasakan tubuhku perlahan bangkit dan duduk. Semua orang di sekelilingku tampak terkejut dan serentak mengucapkan syukur. Pak Hidayat yang sejak tadi berada di sisiku segera memberiku segelas air putih yang telah didoakan, dan dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meneguknya perlahan.
Saat air itu mengalir di tenggorokanku, tubuhku terasa sedikit lebih ringan. Namun tiba-tiba dari ubun-ubunku keluar asap tipis, membuat tubuhku menggelinjang sebentar, seperti yang dikatakan oleh Pak Hidayat. Setelah itu dia menyipratkan sisa air yang ada ke seluruh tubuhku, membuatku merasa sedikit lebih tenang. Dalam keadaan bingung, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa memahami mengapa suasana rumah begitu ramai dengan orang-orang yang terlihat begitu khawatir. Ibu menjelaskan bahwa aku telah tidak sadarkan diri selama seminggu. Mendengar hal itu, aku sangat terkejut. Selama periode tak sadarku itu, aku merasakan seolah-olah aku berada di suatu tempat yang sangat jauh. Sebuah hutan belantara yang sunyi dan menyeramkan. Di sana, aku bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa tongkat, rambutnya panjang dan memutih, sementara jenggotnya terurai lebat. Kakek itu mencoba membawaku pergi bersamanya, tetapi suara teriakan ibuku yang samar-samar terdengar membuatku menolak ajakannya. Di saat yang bersamaan, cahaya putih yang terang muncul dengan cepat, melesat menuju sosok kakek tersebut dan membuatnya menghilang. Setelah sadar dari pengalaman yang aneh itu, aku baru menyadari bahwa aku telah berada di antara dua dunia. Pak Hidayat kemudian menjelaskan bahwa aku hampir saja terseret ke alam lain, tetapi berkat doa dan upaya semua orang, aku akhirnya bisa kembali. Setiap hari, tetangga dan kerabatku datang untuk mendoakanku, berharap agar aku bisa selamat dari cengkeraman dunia gaib yang telah membawaku pergi. Hari itu adalah hari terakhir di kampung sebelum aku kembali merantau ke kota. Pagi-pagi sekali, aku berpamitan kepada ibuku. Aku tahu bahwa hati mereka berat melepas kepergianku, apalagi kondisi kesehatanku belum sepenuhnya pulih. Meski begitu, tekadku sudah bulat untuk kembali bekerja karena aku hanya diizinkan oleh Pak Muklis untuk cuti selama seminggu. Orang tuaku, meskipun khawatir, akhirnya mengizinkan setelah aku berusaha meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka hanya berpesan agar aku menjaga diri dan tidak terlalu memaksakan diri bekerja. Setibanya di kota, langkahku langsung mengarah ke rumah Pak Muklis. Aku ingin segera bertemu dengannya dan melapor bahwa aku sudah kembali. Namun, seiring dengan semakin dekatnya aku ke rumah Pak Muklis, pandanganku tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Di depan halaman rumah itu ada sebuah bendera kuning yang berkibar dengan pelan ditiup angin. Pemandangan ini segera diikuti oleh keramaian orang-orang yang berdatangan dan deretan kursi yang tertata rapi. Jantungku berdegup lebih kencang saat aku melangkah masuk, merasakan firasat yang tidak enak. Di tengah keramaian itu, aku bertanya kepada salah satu warga yang berada di sana. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat kakiku lemas. Pak Muklis telah tiada, tubuhku terasa dingin, dan aku hanya bisa beristighfar dalam hati, menerima kenyataan yang mengejutkan ini. Dengan langkah berat, aku masuk lebih dalam ke rumah itu. Di dalam, sudah ada beberapa rekan kerjaku yang tampak terpukul dengan kepergian Pak Muklis. Wajah mereka penuh dengan kesedihan, dan tanpa perlu banyak bicara, aku tahu mereka merasakan hal yang sama denganku. Kehilangan seseorang yang selama ini menjadi atasan, sekaligus orang yang dihormati, membuat suasana menjadi begitu pilu. Setelah prosesi selesai, kami semua bersama-sama mengantarkan Pak Muklis ke tempat peristirahatan terakhirnya. Makamnya tidak terlalu jauh, dan dia dimakamkan di samping makam istri dan anaknya, yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Sejak saat itu, kehidupanku di kota berubah. Aku tidak lagi tinggal di rumah Pak Muklis. Kini aku ikut tinggal di kosan teman lamaku.
teman yang dulu memberiku informasi tentang pekerjaan di warung nasi Padang milik Pak Muklis. Kehilangan Pak Muklis membuat pekerjaan di warung itu menjadi tidak pasti. Dan sehari setelah pemakaman, sebuah tragedi lainnya terjadi. Warung nasi Padang milik Pak Muklis terbakar habis. Kebakaran itu sangat hebat dan dikabarkan disebabkan oleh korsleting listrik. Memang, penataan kabel di dalam warung itu tidak terlalu rapi, ditambah dengan banyaknya alat elektronik yang mungkin menjadi pemicu kebakaran. Semua rekan kerja kehilangan pekerjaan, dan warung yang dulu ramai itu kini hanya tinggal kenangan yang hangus. Merasa bahwa hidup di kota tidak lagi menjanjikan, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Kembali ke rumah, aku berniat untuk mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan orang tua, sehingga aku bisa menemani mereka setiap hari. Aku tak ingin lagi jauh dari keluarga, terutama setelah semua kejadian yang menimpaku di kota. Sore itu, sambil menikmati suasana senja yang tenang di teras rumah, aku duduk bersama ibu. Kami berbicara ringan tentang banyak hal, mencoba menghilangkan penat. Tiba-tiba Pak Hidayat, orang yang dituakan di kampung dan pernah membantuku, datang berkunjung. Setelah berbasa-basi, aku menceritakan apa yang telah terjadi di kota, termasuk tentang meninggalnya Pak Muklis dan tragedi kebakaran yang menimpa warungnya. Mendengar ceritaku, Pak Hidayat tersenyum, tapi senyumnya terlihat agak kecut. Ada sesuatu yang mengganjal di balik ekspresi itu. Lalu, ia mulai menceritakan sesuatu yang membuatku semakin terperangah. Pak Hidayat menjelaskan bahwa aku sebenarnya sangat beruntung. Dalam nada yang penuh peringatan, ia mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah sasaran dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Menurutnya, peristiwa yang terjadi ini adalah senjata makan tuan. Ada kekuatan gaib yang bermain, dan aku seharusnya menjadi korban berikutnya. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang, dan aku hanya bisa bersyukur bahwa aku masih selamat. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Hidayat, aku hanya bisa mengucap syukur. Aku juga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas bantuannya selama ini. Ibuku, yang dari tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, segera mengajak Pak Hidayat untuk menikmati hidangan sederhana yang sudah disiapkan. Di meja terhidang kopi panas, roti, dan singkong rebus. Kami duduk bersama, menikmati makanan dengan suasana hati yang sedikit lebih ringan, meski cerita Pak Hidayat masih terus terngiang di pikiranku. Kabar lain yang aku dengar setelah itu adalah tentang bagaimana Pak Muklis ternyata menggunakan pesugihan untuk melariskan warungnya. Pak Hidayat mengatakan bahwa Pak Muklis telah melakukan persekutuan dengan makhluk halus untuk mendapatkan kesuksesan yang instan. Hal ini menjelaskan mengapa warungnya selalu ramai oleh pembeli. Namun, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah pasti memiliki konsekuensi. Keluarganya satu persatu meninggal dunia, dan kini akhirnya Pak Muklis sendiri menjadi korban dari perbuatannya. Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu kebenaran pastinya, tapi semua cerita itu terasa masuk akal bagiku. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidupku mulai kembali normal. Aku tidak lagi memikirkan hal-hal gaib yang pernah dikatakan oleh Pak Hidayat. Fokusku adalah mencari pekerjaan baru di kampung. Setelah berusaha ke sana kemari, akhirnya aku diterima bekerja di sebuah pabrik yang ada di kotaku sendiri. Meskipun jaraknya cukup jauh dari rumah, aku tetap bisa pulang setiap hari dan bertemu dengan orang tua. Gaji yang kudapat cukup memadai, ditambah lagi ada kesempatan untuk lembur yang membuat penghasilanku lebih baik. Alhamdulillah, aku merasa cukup puas dengan apa yang aku miliki sekarang. Meski begitu, aku tidak pernah merasa dendam terhadap Pak Muklis. Bagaimanapun juga, selama aku bekerja dengannya,
Dia memperlakukanku dengan baik, meskipun ternyata ada niat jahat yang tersembunyi di balik kebaikan itu. Aku hanya bisa mendoakan agar arwahnya tenang di alam sana dan dosa-dosanya diampuni. Kata orang-orang pintar, orang yang melakukan pesugihan akan berada di bawah kendali jin yang mereka sembah setelah mati. Wallahu alam. Yang jelas, aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa terjerat dalam kenangan masa lalu yang kelam itu. Baiklah teman-teman, itu saja cerita yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga kisah ini membawa pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.